Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madihah Khairunida, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banjar. Sekarang saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Suwardi Suryaningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 yang ditetapkan sebagai Hari Pendidikan. Ki Hajar Dewantara merupakan Menteri Pendidikan pertama pada awal kemerdekaan. Beliau adalah pelopor pendidikan dan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada zaman kolonial, beliau mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan kepada semua anak memperoleh hak pendidikan. Atas jasa beliau dalam mengembangkan pendidikan, maka beliau dijuluki dengan Bapak Pendidikan Nasional. Nah, sekarang bagaimana dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid dapat diwujudkan? Mari kita refleksikan pengembangan dan penerapan di sekolah atau di dalam kelas yang sesuai dengan konteks diri dan kondisi sosial budaya di daerah kita. Pendidikan yang berpihak pada murid menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Nah, teman-teman, bagaimanakah karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak? Nah, sekarang kita simak refleksinya berikut ini. Yang pertama, manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada murid. Pendidikan yang bertujuan agar anak selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia yang merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir maupun batin, tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran, di dalam kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan belajar, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan minat dan bakat. Pendidikan yang berpihak kepada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat tidak selalu berhubungan dengan akademis ataupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial,
seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Dalam pembelajaran, guru hendaknya mengenal setiap karakteristik anak didiknya, melakukan asesmen diagnostik sebelum melaksanakan pembelajaran dapat membantu guru mengenal karakteristik anak didiknya, sehingga guru dengan mudah bisa mengembangkan potensi anaknya berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Yang ketiga adalah kodrat anak. Pendidikan yang berpihak kepada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Cara belajar dan berinteraksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid pada abad 20-an. Saat ini kita dapat melihat anak lebih menguasai teknologi dibandingkan orang tua dalam menggunakan media digital. Proses pendidikan harus selalu berjalan dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Cara mendidik dan menuntun para murid juga berubah dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Maka pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 agar dapat bersaing dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Anak Indonesia tumbuh dan berkembang dengan alam yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda, sehingga dapat membedakan cara memaknai hidup. Proses pendidikan hendaknya menyesuaikan dengan kodrat alam di mana para murid tinggal dan berada. Maka, didiklah anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Kekuatan konteks sosial budaya kultural di suatu daerah juga hendaknya disesuaikan dengan proses pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh anak. Yang keempat yaitu semboyan Ki Hajar Dewantara. Semboyannya yakni Ing Ngarso Sumtolodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dukungan. Guru dan orang tua adalah pribadi yang memberikan teladan bagi anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaannya agar menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial, serta bertanggung jawab dalam membuat keputusan untuk kemerdekaannya dan kemerdekaan orang lain. Munculnya potensi anak bergantung pada rangsangan yang diberikan guru dan orang tua. Karena itu, wajib bagi orang tua menggali dan mendorong perkembangan potensi anak sejak dini.
Karena pendidikan adalah tuntunan, maka sebagai seorang guru, biarkanlah kekuatan kodrat yang ada pada anak tumbuh dengan bimbingan dan tuntunan dengan baik, dan juga berpihak pada anak. Di kelas, peran guru adalah sebagai fasilitator. Hendaknya setiap anak dipandang sebagai subjek yang unik dan memiliki potensi yang berbeda, serta memiliki kekuatan kodratnya masing-masing dan memerlukan bimbingan yang berbeda pula, sesuai dengan kebutuhannya secara individual agar mereka dapat menjadi pribadi yang mandiri, berkebenekaan global, berpikir kritis, berjiwa sosial, serta yang terpenting memiliki keimanan dan ketakwaan, serta berkarakter mulia. Demikianlah pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Guru dan orang tua hendaknya saling bekerja sama dalam memberi tuntunan untuk menumbuh kembangkan potensi atau bakat dan minat masing-masing anak. Setiap anak itu unik, autentik, dan tidak dapat dibanding-bandingkan. Berikanlah apresiasi kepada anak sesuai potensi masing-masing. Demikianlah refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.